Kabar tak sedap kembali menerpa keluarga besar Ashanti. Sang keponakan Millen Daru atau yang dikenal dengan Millen Cyrus kembali diamankan pihak berwajib di sebuah kafe di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 28 Februari kemarin. Millen terjaring razia protokol kesehatan yang diadakan Polda Metro Jaya saat tengah menghadiri sebuah acara ulang tahun Asla, satu sahabatnya. Dari razia tersebut, polisi berhasil mendeteksi hasil tes urin Millen positif mengandung psikotropika jenis benzo. Dari hasil tes urin tersebut, Millen akhirnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan benarkah Millen masih mengkonsumsi obat penenang untuk tidur yang menyebabkan hasil tes urinnya positif mengandung psikotropika jenis benzo? Nggak ada sih, kemarin cuman mau datang ke acara teman doang ulang tahun, terus ternyata nggak tahu kenapa ternyata ada razia gabungan gitu aja. Kemarin itu kalau di itu jam 11 lewat, tapi sampai kesininya tuh jam 12 kurang. Keluarga sih nggak kaget karena kan emang ibaratnya keluarga tahu kalau dia emang konsumsi itu gitu. Cuman palingan ini aja sih palingan shocknya cuman komenan orang-orang yang nggak tahu gitu aja. Udah semua keluarga udah tahu. Saya sebenarnya deketan kan sama Millen tuh pas kemarin. Jadi saya lagi di daerah situ juga di Al Azhar. Nah Millen di sana, saya nganterin ke sana. Terus dikasih kabar kalau misalnya ada operasi protokol kesehatan. Terus ya biasa protokol kesehatan gitu-gitu ternyata ada positif benzo ya kan. Jadi makanya langsung kesini. Positifnya mungkin seperti apa sih? Positif dia benzo. Oh ya, positifnya itu kan jadi ada salah satu obat yang harus dikonsumsi sama dia dan ada kandungan benzonya. Nah, makanya ini mau ditanya juga kan. Ada resep dokter. Ada itu obat ada Pak. Nah, untuk jenis obatnya kita nggak tahu, cuman itu ada kandungan benzonya ini. Iya, untuk penenang dirinya Millen. Emang dirasakan dari dokternya semenjak dia dari rehab. Kalau misalnya ini kan ya ibaratnya kalau kemarin mungkin karena dia ya begitu. Kalau sekarang kan posisinya dia Nggak salah. Salah. Kalau yang awal kan emang dia salah. Kalau ini kan emang ibaratnya dia positif, tapi emang ibaratnya dia punya pegangan. Emang itu disangka sama dokter dan dia punya kartunya dan punya resepnya. Cuman karena udah kesini kita ikutin ini dulu prosedurnya. Biasa aja maksudnya gini, karena emang itu anjuran dari dokter kan, bukan atas keinginan sendiri. Jadi berdasarkan resep itu makanya dikonsumsi. Emang ada keluhan apa sih Millen selama ini? Nah itu yang tahu antara si Millen sama si dokter. Karena waktu dia konsultasi kan saya nggak ikut. Iya, psikolog. Dokternya Bandung. Dokternya dari Bandung dan juga dia juga dapat obat lagi setelah dia dari rehab. Dan itu emang jenisnya penenang. Kabar tertangkapnya Millen Cyrus untuk kali kedua ternyata tak membuat pihak keluarga kaget mendengar kabar tersebut. Pasalnya, Millen saat ini tengah menjalani proses rawat jalan pasca menjalani rehabilitasi pada bulan Januari kemarin. Di sisi lain, sang asisten nampaknya tak menampik jika Millen masih mengalami gangguan tidur yang membuatnya harus mengkonsumsi obat penenang sesuai dengan anjuran dan resep dokter. Oleh sebab itu, Minggu kemarin, sang kakak serta asistennya mendatangi Polda Metro Jaya guna melihat kondisi Millen serta menyerahkan sejumlah berkas dan surat yang menjelaskan Millen sedang dalam proses pengobatan rawat jalan. Lantas, benarkah Millen pun dalam waktu dekat akan segera kembali pulang ke rumah? Millen alhamdulillah sehat, tapi ngantuk karena belum tidur kan semalam dari kejadian. Cuman sekarang lagi tidur, cuman kondisinya sehat, baik. Tinggal nunggu prosesnya aja. Ini kayak keterangan dari bahwa udah selesai assessment, udah selesai dari rehabilitasi. Karena kemarin kan Millen ngadain rawat inap sama rawat jalan. Nah, jangka waktunya kan nggak jauh beda. Nah, sekarang dia itu positif benzo, itu masih berdasarkan, jadi positifnya di hari ini itu karena ada rujukan resep dokter itu yang dikonsumsi setelah dia rawat jalan selesai. Kan jangka waktunya nggak terlalu panjang, makanya itu. Tadi berkas itu kita kasih. Rutin itu ya berdasarkan resep dokter itu. Jadi ada Jadi anjuran dari dokter ini yang
Milen jadikan patokan. Karena kalau misalnya di luar yang disuruh sama dokter jatuhnya kan penyalahgunaan narkotika. Kalau misalnya dipakai berdasarkan anjuran resep dokter itu kan ya itu masuk untuk kepentingan medisnya dia kan. Itu sih balik lagi ke yang ahlinya ya Prof, karena saya bukan ahlinya cuma tahu sampai situ. Cuman efeknya paling Milen jadi gampang tidur karena kan Milen kerjanya kadang-kadang dia susah tidur. Jadi setelah dia dari psikolog itu emang disarankan untuk konsumsi itu biar tidurnya teratur, jamnya teratur. Jadi dia maksudnya nggak begadang, nggak kepikiran untuk melakukan minum obat-obatan yang melakukan hal narkoba yang pernah dilakukan dulu. Makanya dikasih obat tidur biar tidurnya itu teratur. Insya Allah pulang hari ini diusahakan. Kurang tahu soalnya kan kita masih nunggu dari BNK yang menangani Milen juga kan akan kesini. Gitu. Jadi nanti Milen akan didampingi dari BNK juga. Dia karena juga ini hari Minggu kan, untuk waktu belum bisa ditentukan pukul berapanya. Cuman insya Allah hari ini. Hari ini pulang. Sebelumnya, Miley Cyrus pernah ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba pada 22 November 2020. Miley ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Utara bersama seorang pria. Dari tangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu seberat 0,36 gram serta 1 botol minuman beralkohol. Maka, seperti inilah momen penuh air mata saat Miley minta maaf di hadapan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media, saya sangat minta maaf untuk keluarga saya, mama, dan adik saya, dan keluarga besar saya. Saya salah, saya memakai. Saya sudah sering pengaruh alkohol dan saya memakai barang itu. Saya salah banget. Pokoknya untuk semuanya, jangan ditiru. Pokoknya jauhi narkoba. Kita melakukan penangkapan pada hari Minggu dini hari di salah satu hotel di Jakarta Utara. Kita menemukan beberapa barang bukti, ada bom, lalu ada sabu juga. Dan sekarang kita masih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kita mendapatkan informasi di salah satu hotel ada transaksi narkoba, lalu juga akan dibeli. Lalu kita melakukan penyelidikan dan mendapatkan satu kamar di salah satu hotel dan kita melakukan penggeledahan. Ya, semuanya masih lagi kita lakukan pemeriksaan. Nanti dalam 3x24 jam akan kita tetapkan statusnya. Ada bom 1, lalu ada sabu 0,36 gram dengan minuman keras. Sabunya diantarkan oleh orang, kita masih melakukan penyelidikan, ada 2 orang, kita masih cari sekarang sampai sekarang. Dan tadi tiba-tiba beritanya udah keluar di media, udah gitu dia udah ya seperti dia mengakui ya kesalahan yang dia lakukan. Ya memang dari awal juga ya dari kehidupan Miley yang sebelum, maksudnya yang sekarang dia jalanin kan memang kita juga sebagai keluarga bisa campur terlalu banyak. Cuma bisa ngingetin yang pertama adalah image dari apapun yang kita keluarga lakukan, at least kan otomatis kan pasti nyambung gitu loh dari Ashantinya sendiri, dari aku gitu atau enggak apapun lah yang kita lakukan. Jadi ya ini udah menjadi campukan buat dia banget bahwa ya yang dia lakukan mungkin dari lingkungan yang salah halnya.